sebenarnya Vin, begitu aku sampai di stasiun, aku itu sudah mencium aroma melati di dalam mobilku. Si anak ini, dia selalu memandang ke arah Alvin dan Cucu, seolah-olah si anak ini ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Mas, ternyata anak saya itu, Doni itu, ngelihat ada yang ngikut sama sampean semua. Dia ini sosoknya laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Alvin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, ceritanya dikirim oleh Sobat Gembara yang namanya Alvin. Alvin cerita tentang pengalaman yang dialami pada waktu dia sedang mendaki gunung di Gunung Buta. Kejadiannya di sekitaran tahun 2018. Nah, jadi ceritanya Alvin ini dari kecil sampai dia SMA, dia tinggal di Surabaya. Dan waktu itu pada saat SMA, Alvin memang nggak ikut kegiatan pecinta alam, tapi dia sendiri suka naik gunung. Nah, pada saat itu dia punya banyak sahabat. Salah satunya sahabat Alvin ini namanya Cucu. Nah, di masa-masa SMA itu beberapa kali Alvin dan teman-teman termasuk si Cucu ini mereka naik gunung bareng. Kadang di akhir pekan mereka juga camping di satu tempat. Nah, sampai pada akhirnya singkat cerita, pas Alvin ini lulus SMA, ketika mereka semua lulus SMA, dia terpaksa harus ikut orang tuanya. Nah, karena ayahnya ini dinas di luar kota, pada waktu itu di kota Bandung. Jadi mau nggak mau Alvin pun pindah di Bandung. Nah, pada saat yang bersamaan sebenarnya Alvin ini mengakui bahwa beberapa bulan terakhir dia lagi ada masalah, terutama sama satu sahabatnya ini yang namanya Cucu. Nah, pada saat itu ketika Alvin pindah ke Bandung, dia belum sempat ngabari Cucu karena dia sendiri merasa bahwa nggak perlu untuk pamit ke Cucu. Mungkin karena waktu itu mereka lagi ada masalah, jadi Alvin langsung menuju ke Bandung dan dia langsung kuliah di sana. Nah, selama tinggal di Bandung, kemudian Alvin ini kuliah, nggak kerasa sampai akhirnya 2 tahun Alvin kuliah di Bandung. Dan selama 2 tahun itu, dia nggak juga menghubungi si Cucu. Sampai pada satu ketika, pas Alvin ini buka-buka Facebook, karena ada satu postingan teman-temannya Alvin waktu SMA. Nah, di postingan foto inilah banyak yang berkomentar. Selain itu, Alvin juga ngelihat ternyata Cucu juga ikut berkomentar di sana karena foto ini adalah foto bersama dan banyak yang berkomentar di postingan tersebut.
Nah, pada saat Alvin ini juga berkomentar, ternyata Jojo ikut membalas komentar dari Alvin. Dari situlah Alvin juga merasa, masalahnya kan sudah berlalu, sudah 2 tahun lebih, dan nggak baik juga kalau terus-terusan seperti ini. Nah, dari situlah Alvin ini mulai menyapa Jojo. Sebenarnya Jojo sendiri juga merasa nggak ada masalah dengan Alvin. Jadi pada saat itu mulailah mereka saling sapa satu sama lain, dan Jojo kemudian minta nomor WA-nya si Alvin. Nah, sejak saat itulah Jojo dan Alvin mulai menjalin komunikasi lagi. Mereka sudah saling chat WA satu sama lain. Sampai pada satu ketika Jojo ini tanya ke Alvin, "Kamu sudah lama banget loh, Vin, nggak ke Surabaya. Apa kamu nggak kangen sama masakan-masakan Surabaya? Kan kamu seneng kulineran di sini." Alvin pun menjawab dengan senang sekali pada waktu itu, sampai pada satu saat mereka ini sepakat untuk bertemu karena Alvin ada undangan pernikahan di Surabaya. Jadi saudara-saudara Alvin, keluarga Alvin ini masih banyak yang di Surabaya, dan kebetulan di bulan itu, di bulan September tahun 2018, kebetulan ada saudara Alvin yang menikah. Jadi mereka rencana mau datang ke Surabaya rame-rame. Tapi Alvin ini punya pemikiran lain. Karena acaranya itu di pertengahan bulan, rencananya Alvin akan datang lebih dulu ke Surabaya, dan dia berencana untuk ngajak Jojo naik gunung. Dari situlah Jojo menyambut baik, "Ya sudah, Vin, kamu kapan datang?" Dia pun bilang bahwa pada hari Jumat jam 6 malam, dia sudah datang di stasiun dan minta tolong Jojo untuk jemput. Singkat cerita, Jumat jam 6 dijemputlah si Alvin. Jadi waktu itu Jojo naik mobil, jemput si Alvin di stasiun, dan begitu si Alvin masuk, mereka pun langsung berpelukan satu sama lain karena sudah lama sekali nggak ketemu, dan mereka langsung jalan. Pada waktu itu, si Jojo ini belum langsung ngajak Alvin menuju ke Malang, karena tujuan mereka mau naik ke Gunung Butak. Jadi waktu itu Jojo ngajak jalan-jalan Alvin, dia ngajak makan dulu. Karena sudah lama Alvin ini nggak makan kulineran Surabaya. Setelah makan itu, baru mereka naik lagi. Naik mobil lagi menuju ke Malang. Nah, dalam perjalanan itu, Alvin ini langsung tanya ke Jojo, "Jo, aku itu dari tadi sebenarnya mau tanya, kamu ini pakai parfum Melati?" Lah, Jojo diem waktu itu. Nah, pas waktu Jojo itu diem, Alvin nggak tanya lagi. Akhirnya Jojo mengalihkan pembicaraan, dia ngomong masa-masa SMA. Nah, sampailah ketika mereka ini sampai di kota Malang, mereka mampir di satu buah warung yang di sana ini ada jualan seperti bubur kacang hijau dan lain-lain. Waktu itu mereka pesen 2 mangkok, dan pas lagi mereka asik-asik ngobrol sambil makan bubur kacang hijau, tiba-tiba, mohon maaf, ada orang dengan gangguan jiwa. Beliau ini datang, sudah kelihatan dari jauh, beliau itu pakaiannya compang-camping, dan begitu mendekat ke arah mobilnya Jojo, si orang ini laki-laki, dia itu ngeliat ke dalam mobil, seolah-olah di dalam mobil itu ada orangnya. Nah, nggak lama setelah itu diperhatikan terus sama si Jojo, karena Jojo juga curiga. Dia pun langsung ngomong ke Alvin, "Vin, coba kamu lihat bapak-bapak itu." Nah, Alvin ini ngeliat. Alvin juga ngeliat si bapak-bapak ini yang orang gangguan jiwa itu, dia ngeliat. Dan bahkan sempat ngintip ke dalam mobil. Jadi kaca jendela itu diintip. Seolah-olah si bapak ini berinteraksi dengan seseorang di dalam. Padahal nggak ada satu orang pun di dalam mobilnya Jojo. Nah, setelah itu, si bapak ini pun jalan. Nah, akhirnya Jojo ini pun ngomong, "Vin, kamu tadi ingat nggak? Kamu sempat tanya ke aku apa aku pakai parfum Melati atau apa itu?" "Iya." "Kenapa emangnya, Jo?" Jojo akhirnya jawab, "Sebenarnya, Vin, begitu aku sampai di stasiun, aku itu sudah mencium aroma Melati di dalam mobilku. Tapi aku ini coba mengabaikan. Ternyata begitu kamu masuk dalam mobilku, kamu mengungkapkan hal yang sama." Nah, jadi sebenarnya Jojo ini sudah mencium bau Melati, aroma Melati, tapi dia mengabaikan. Dan begitu si Alvin ini tanya, pada saat itu Jojo ini diam karena Jojo sempat kaget. Ternyata si Alvin ini juga mencium bau Melati. Nah, dari obrolan itulah mereka akhirnya, ya sudahlah, nggak usah terlalu dibahas lah. Mereka naik mobil lagi, langsung mereka menuju ke pos Gunung Butak.
Nah, begitu mereka sampai di sana, si Alvin turun dan tanya lagi ke si Jojo. Jo, kamu masih mencium bau melati nggak? Iya, Vin, masih. Ya sudahlah, nggak usah dibahas ya. Perasaanku nggak enak. Nah, si Alvin ngomong seperti itu. Nah, pas waktu si Alvin ini ngomong perasaannya nggak enak, tiba-tiba Jojo itu raut wajahnya ini berbeda. Vin, kamu nggak usah ngomong kayak gitu lagi, Vin. Gini loh, Vin, masalahnya. Terakhir kali, pas kamu ngomong perasaanmu nggak enak, itu ada sebuah tragedi. Masa kamu nggak ingat? Akhirnya Alvin sekali lagi dia menenangkan si Jojo. Ya Jo, aku minta maaf ya Jo, minta maaf. Nggak apa-apa, kita tetap jalan Jo. Nah, karena malam itu ketika mereka sampai di pos perizinan sekitar jam 11 malam, akhirnya mereka tidur lebih dulu di sana. Pagi harinya setelah subuh, mereka olahraga sebentar, pemanasan, dan pada saat loket ini dibuka, mereka mulai mengisi registrasi, dan waktu itu ada satu rombongan. Rombongan ini sekitar 10 orang, ada satu orang yang usianya sekitar 50 tahunan, bapak-bapak, dan yang lain ini seperti anak-anak SMP, karena postur tubuh mereka seperti anak-anak SMP. Nah, ketika mereka sampai, dan mereka jalan bareng, pada akhirnya sepanjang perjalanan di Gunung Buta itu, Alvin dan Jojo ini sering bersama mereka. Jadi kadang-kadang Alvin dan Jojo itu jalan lebih dulu pada saat rombongan anak-anak SMP ini istirahat. Nah, dalam perjalanan itu, karena sering bertemu, akhirnya mereka pun ngobrol. Di pos 1, mereka itu ketemu lagi dan akhirnya mereka ngobrol. Ternyata rombongan ini berasal dari Jombang dan satu orang yang usianya sekitar 50 tahunan, yang bapak-bapak itu ternyata salah satu orang tua dari rombongan tersebut. Nah, bapak-bapak inilah yang mengawal perjalanan mereka menuju ke Gunung Buta. Nah, pas waktu mereka ngobrol di pos 1, Alvin merasa ada satu orang anak SMP. Nah, si anak SMP ini, satu orang ini selalu memandang ke arah Alvin dengan pandangan yang aneh. Nah, karena Alvin dan Jojo ini juga baru pertama kenal, jadi dia mengabaikan hal itu, dia tetap ngobrol. Gak lama setelah itu, akhirnya Alvin dan Jojo pamit lebih dulu, mereka jalan lebih dulu, dan mulailah mereka memasuki hutan-hutan. Sampai singkat cerita, mereka sampai di pos 2, sekitar setengah jam kemudian, karena mereka ini, si Alvin dan Jojo istirahat agak lama di pos 2. Sekitar setengah jam kemudian datanglah rombongan anak-anak SMP ini. Dan mereka pun nyapa, weh ketemu lagi. Ya, ngobrol lagi lah mereka. Nah, sekali lagi Alvin memperhatikan si anak ini yang pakai topi yang tadi dicurigai oleh Alvin. Ternyata waktu itu pas ketemu Alvin dan Jojo lagi, si anak ini selalu memandang ke arah Alvin dan sesekali memandang ke arah Jojo. Dan pandangannya itu aneh. Alvin sendiri nggak bisa menjelaskan pandangannya aneh seperti apa. Yang jelas, si anak ini, dia selalu memandang ke arah Alvin dan Jojo. Seolah-olah si anak ini ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi waktu itu Alvin tetap berpikiran positif. Dia nggak mau berpikir yang macam-macam. Nah, singkat cerita, mereka sampai di pos Sabana itu sekitar jam 4:30 sore. Mereka langsung mendirikan tenda di sana. Nah, begitu setelah si Alvin dan Jojo ini mendirikan tenda, sampai sekitar jam 5, ketika suasana ini sudah mulai gelap, rombongan anak-anak SMP ini belum datang. Padahal waktu itu Alvin dan Jojo ini sudah berharap, kalau seandainya rombongan anak SMP ini datang, mereka akan menyiapkan satu tempat persis di depan tendanya Jojo dan si Alvin. Tapi ketika ditunggu, rombongan anak SMP ini belum juga tampak. Dan pada saat itu ketika hari sudah mulai gelap, barulah Alvin ngelihat ada cahaya lampu. Disitulah Alvin yakin, dia bilang ke Jojo, ini loh rombongan anak-anak SMP yang dari Jombang itu. Ditunggulah oleh mereka, ternyata benar, rombongan ini baru datang. Ditanyalah oleh si Alvin, kok lama banget? Terutama Alvin ini tanya ke bapak-bapak itu, oh iya mas, tadi ini ada yang kakinya terkilir, jadi kami istirahat lebih dulu. Oh ya ini. Kita sudah siapin tempat, didirikan tenda di sini aja. Oh iya, makasih ya mas. Mereka pun akhirnya mendirikan tenda. Ada sekitar 3 tenda yang didirikan di sana. Dan kelihatan sekali anak-anak SMP ini senang semua. Ada yang berlarian, ada yang sibuk untuk ngambil air. Dan lagi-lagi Alvin melihat satu orang anak ini, dia pandangannya begitu aneh. Dia memandang Alvin dan sesekali dia ngelihat ke arah si Jojo. Dan sesekali dia ngelihat ke arah satu titik yang di situ
Nggak tahu si anak ini ngelihat siapa. Lah, pada saat itulah Alvin langsung mulai ngomong ke cucu, kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih sama anak satu itu yang dia tadi pakai topi? Pada waktu di sabana ini, si anak ini sudah nggak pakai topi. Jadi waktu itu cucu bilang, iya Vin, aku sebenarnya pengen ngomong ke kamu. Dia dari tadi memperhatiin kamu. Nah, Alvin langsung motong pembicaraan cucu. Aku sebenarnya yang merhatikan terus dari tadi. Di pos 1 aku merhatikan, dia ini nggak hanya cuma lihat aku, cu. Dia juga sesekali lihat kamu, dan sesekali dia memandang ke satu titik. Yang kayak pandangannya itu aneh banget anak ini. Ya sudah lah, Vin, wong namanya anak-anak. Aku memang sudah curiga, tapi aku nggak mau terlalu kepikiran lah soal itu. Nah, akhirnya setelah membahas itu, mereka tetap melanjutkan masak, dan mulailah mereka ngobrol. Sekitar jam 9 malam, anak-anak ini pun tidur. Jadi waktu itu, yang menemani si Cucu dan si Alvin ini ngobrol adalah si bapak-bapak tersebut. Nah, disinilah mereka mulai membicarakan hal-hal yang serius, bahwa ternyata bapak-bapak ini sudah lama naik gunung. Jadi tujuan beliau ngajak anak-anak ini ternyata supaya mengajarkan anak-anak ini supaya mengenal alam bebas. Nah, dari situlah Alvin tanya, loh memangnya anak bapak juga ikut di rombongan ini? Loh iya, anak saya ikut, yang tadi pakai topi terus. Nah, dari situ Alvin juga agak kaget. Oh, berarti yang pakai topi tadi yang selalu pandangannya aneh ke Alvin dan Cucu itu berarti anaknya bapak ini. Si Alvin dan Cucu itu langsung diem. Dia nggak berani melanjutkan ngomong. Dari situlah kemudian si bapak-bapak ini curiga. Kenapa mas? Kok langsung diem? Itu anak saya, namanya Doni. Kenapa? Ada yang aneh ya? Enggak kok pak, nggak apa-apa pak. Ah, kalau ada yang aneh nggak apa-apa, ngomong aja. Nah, akhirnya si Cucu ini tetap ngomong, enggak pak, nggak ada apa-apa. Barulah si bapak-bapak ini cerita. Anu mas, nggak usah sungkan mas. Memang anak saya si Doni ini memang agak aneh kok mas. Dia dari kecil bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Nah, dari situ ceritalah si bapak-bapak ini bahwa si Doni ini, anak yang tadi pakai topi dan dia pandangannya selalu aneh ke si Alvin dan si Cucu. Memang dia itu sudah aneh dari kecil. Dia sudah bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang-orang biasa. Di sini, bapaknya Doni ini cerita. Yang diingat betul oleh bapaknya Doni, karena Doni ini dekat dengan neneknya. Karena waktu itu bapaknya dan juga ibunya Doni ini kerja. Jadi selama Doni ada di rumah, yang merawat itu adalah neneknya Doni. Nah, pada satu ketika, pada satu hari itu, neneknya Doni ini meninggal. Begitu neneknya Doni meninggal, selang 7 hari kemudian, Doni itu tiba-tiba ngomong ke bapaknya, Pak, Doni disuruh ngambil uangnya nenek. Loh, di mana Don? Di situ di bawah kotak yang ada di dalam lemari. Loh, bener tak itu? Kamu ketemu nenek di mana? Nenek kan sudah meninggal. Dan Doni ini menjelaskan, itu loh Pak, di dalam lemarinya nenek ada satu kotak kaleng. Di bawah kaleng itu ada uang 200.000 kata nenek. Dan itu uangnya disuruh ngasihkan aku. Nah, disinilah bapaknya ini masih nggak percaya. Mana sih? Ayo sini. Diajaklah sama bapaknya. Yang mana? Lemari ini dibuka. Dan ternyata memang ada satu kaleng di situ. Ini, kaleng ini dah. Ya, katanya nenek di bawah kaleng itu. Begitu kaleng ini dibuka, ternyata bapaknya kaget. Ternyata benar, ada uang 200.000 rupiah. Di situ bapaknya langsung kaget. Karena selama neneknya ini masih ada, bapaknya Doni ini nggak pernah sekalipun tahu di mana neneknya Doni ini nyimpan uang. Begitu Doni ngomong seperti itu, diambillah uang ini. Doni ketemu nenek di mana, nak? Barulah Doni cerita lagi bahwa pada saat Doni ini tidur, dia mimpi ketemu neneknya. Neneknya itu berparas seperti orang hidup. Nah, dari situlah Doni ini merasa pada saat itu neneknya ini kayak masih hidup. Padahal itu mimpi. Nah, cerita inilah yang diceritakan ke bapaknya Doni. Dan dari situlah bapaknya Doni ini mulai merasa ini anak ada perbedaan dari anak-anak yang lain. Dia selalu bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang biasa atau anak-anak biasa. Nah, setelah menceritakan hal itu, akhirnya Cucu dan Alvin mulai bilang, gini Pak, sebenarnya dari tadi di pos 1 itu, si Doni itu, anaknya Bapak itu, ngelihat kami kayak mandang yang aneh. Oh gitu ya Mas? Coba gini aja Mas, besok pas waktu Doni bangun, coba saya yang tanya ya. Nah, setelah pembicaraan itu, mereka pun pamit. Mereka tidur di tenda, dan pagi harinya, sekitar jam 6:30 pagi, ternyata
rombongan anak-anak SMP ini, termasuk Doni dan bapaknya ini sudah naik lebih dulu ke puncak. Dari situlah kemudian Alvin dan Jojo mengikuti mereka naik ke puncak. Ternyata dalam sepanjang perjalanan menuju ke puncak, mereka nggak bertemu dengan rombongan anak-anak SMP ini. Barulah ketika Jojo dan Alvin sampai di puncak Gunung Butak, mereka ketemu. Dan pada waktu itu mereka sempat foto bareng. Setelah itu barulah mereka turun. Nah, pada saat turun inilah, karena rombongan anak-anak SMP ini jalan lebih dulu, disinilah Alvin dan Jojo itu ngerasa kayak seolah-olah ada yang ngikuti dari belakang. Padahal di belakang ini nggak ada orang sama sekali. Nah, dari situ Alvin ini tanya ke Jojo, "Jo, kamu ngerasa nggak di belakang itu kayak ada yang ngikutin?" Jojo ini diem. Akhirnya mereka tetap jalan. Dan lama-kelamaan rombongan anak-anak SMP ini jalan lebih dulu sampai akhirnya Alvin dan Jojo itu jalan pelan. Nah, pas waktu mereka jalan, lagi-lagi Alvin bilang, "Jo, aku kok nggak enak ya perasaanku. Kayak ada yang ngikutin tapi aku noleh nggak ada siapa-siapa." Lah si Jojo diam terus ngomong sekali lagi, "Vin, nggak usah ngomong perasaanmu nggak enak lah, Vin. Sudahlah, ayo kita ke tenda aja." Waktu itu sekitar jam 11 siang. Begitu mereka sampai di tenda, dilihatnya anak-anak rombongan SMP ini lagi masak-masak. Dan waktu itu setelah makan, anak-anak rombongan SMP ini sudah bersiap-siap untuk pulang. Disitulah kemudian bapaknya Doni ini menghampiri Alvin dan Jojo. Si bapaknya ini pamit untuk pulang. Nah, pas waktu pamit pulang inilah bapaknya Doni ini cerita, "Mas, ternyata anak saya itu Doni itu ngelihat ada yang ngikut sama sampean semua. Dia ini sosoknya laki-laki." Lah, langsung waktu itu Alvin dan Jojo ini juga agak heran. Lah, dari situ dipanggil lah Doni. "Don, sini Don, sini Don. Ini loh, Om Alvin sama Om Jojo mau tanya." Si Doni pun langsung menghampiri bapaknya dan langsung bapaknya ini bilang, "Coba kamu ceritain, kamu lihat apa?" Lah, Doni cerita akhirnya bahwa dari kemarin-kemarin Doni ini ngelihat ada satu sosok laki-laki yang dia itu ngikut bersama si Jojo dan Alvin. Waktu itu karena Doni nggak tahu ini sosok siapa, jadi Doni ini cuma melihat dan dia memperhatikan terus dengan rasa curiganya. Menurut Doni, sosok ini sosok yang baik. Dari situlah Doni ini kepingin kenal sama sosok ini. Tapi karena dia nggak bisa, dia ngelihat terus ketika Jojo dan Alvin berangkat lebih dulu, sosok laki-laki ini ngikutin dari belakang. Begitu seterusnya. Dan singkat cerita, ketika mereka tiba di Sabana, mereka pun tidur semua. Termasuk Doni ini tidur. Dan dalam tidurnya inilah Doni bertemu dengan sosok laki-laki ini. Tiba-tiba sosok laki-laki ini senyum ke arah Doni. Dan dia itu nepuk pundaknya Doni seolah-olah sosok ini kenal lama dengan si Doni. Langsung Doni ini bangun. "Ada apa, Om? Kamu kok tahu aku?" Doni ini tanya, "Om, namanya siapa, Om?" "Nama Om Yoga." "Namamu siapa?" "Namaku Doni, Om." Don, Om Yoga boleh nggak nitip sesuatu?" "Ada apa, Om?" "Kamu bilang sama kedua Om itu ya, bilang ke mereka Om Yoga ikut karena Om Yoga kangen sama Om Jojo sama Om Alvin. Kamu bilang gitu ya, Don?" Nah, waktu itu Doni langsung cuma manggut-manggut. "Oh ya, Om. Ya sudah, Om." Dari situlah sudah mereka berpisah. Nah, setelah Doni ini ngomong bahwa sosok yang ditemui ini bernama Yoga, dari situ Jojo ini langsung berdiri dan menjauh dari tenda. Di situ Alvin memperhatikan Jojo ini nangis, pasti Jojo nangis. Lah, bapaknya Doni dan Doni waktu itu juga bingung. "Kenapa, Mas? Temennya?" "Nggak apa-apa, Pak. Mungkin dia sedih." Karena waktu itu bapaknya Doni dan juga Doni sendiri nggak tahu Yoga ini siapa. Karena Doni ini merasa ditemui sosok Yoga dan dia cuma menyampaikan pesan itu. Dari situ Alvin kelihatan dia nggak bisa menahan air mata, dia pun ikut meneteskan air mata. Setelah itu dia bilang ke Doni, "Ya sudah, Dek, makasih ya, Dek. Kamu mau pulang ya? Makasih ya." Setelah itulah mereka pun pamit, tanpa Doni ini tahu siapa sosok Yoga, karena yang tahu hanya si Alvin dan Jojo. Setelah itu mereka pun pamit, nggak lama setelah itu Jojo balik lagi ke tenda, dan kelihatan mata Jojo itu sembab. Dari situ Jojo dan Alvin ini diam-diaman. Dan pada waktu itu mereka cuma menatap ke arah Sabana tanpa ada obrolan satu kata pun. Nggak lama setelah itu barulah si Alvin ini yang memulai pembicaraan. "Jo, ternyata Yoga kangen kita ya, Jo." Lagi-lagi Jojo itu mengeluarkan air mata dan dia langsung nunduk. Dia nangis terseduh-seduh di situ. Langsunglah Alvin ini memeluk si Jojo
Dan waktu itu Alvin ini minta maaf. Cu, aku minta maaf ya, Cu. Aku minta maaf ya, Cu. Aku nggak bermaksud ngingetin kamu sama Yoga. Gimana pun juga Yoga itu sahabat kita. Dan kita baru tahu bahwa Yoga ini ngikut kita, Cu. Yoga ternyata ikut kita. Yoga masih ingat sama kita. Nah, setelah pembicaraan itu, mereka pun nggak saling bicara. Mereka tetap memendam perasaan itu, dan akhirnya mereka packing. Nah, sampai kemudian ketika mereka turun, sesampainya di mobil, mereka tetap nggak ngomong. Barulah sampai mobil itu, si Alvin nyoba ngajak ngomong si Cucu. Kenapa, Cu, kamu kok diem aja? Cucu masih kelihatan sembab dan dia masih nyetir, nggak ngomong satu apapun. Nah, sesampainya di Surabaya, dia ngantarkan si Alvin menuju ke rumah keluarganya. Begitu sampai di sana, barulah Cucu bilang, Vin, aku minta waktu ya 2 hari. Nanti setelah ini aku pengen ketemu kamu lagi. Aku minta waktu, aku pengen sendiri. Iya, Cu, aku bisa ngerti perasaanmu, Cu. Si Cucu pun pulang. Dari situ Alvin fokus dengan acara keluarganya. Nah, setelah 2 hari kemudian barulah Cucu ini menghampiri Alvin lagi dan Cucu kembali seperti semula. Dia baru bisa ngobrol seperti biasa. Nah, dari sinilah kemudian Cucu ini mengingat-ingat lagi kejadian yang pernah mereka alami. Jadi ternyata pada saat SMA itu Alvin, Cucu, ini mereka bersahabat dan ada beberapa teman-teman lagi yang dekat sama mereka. Nah, salah satu dari mereka itu ada satu orang yang namanya Yoga. Mereka juga dekat, mereka sering naik gunung bareng, dan waktu itu ada sekitar 10 orang mereka sahabatan. Tapi yang paling dekat sama si Alvin, yaitu Cucu dan Yoga. Nah, pada satu ketika, hari itu hari Sabtu malam, seperti biasa, mereka ini nongkrong setiap Sabtu malam. Mereka ketemu di rumahnya Alvin. Nah, pas waktu itu, semua teman-teman ini sudah datang di rumah Alvin. Kecuali Yoga dan Cucu. Mulailah Alvin ini telepon ke Yoga. Yok, kamu kok belum datang? Ini teman-teman sudah ngumpul semua. Mau dimulai jam berapa acaranya? Iya, sebentar. Ini loh, nunggu si Cucu. Oh ya, sudah. Nah, setelah itu ditunggu sampai setengah jam kemudian. Cucu dan Yoga belum juga datang. Alvin ini waktu itu sudah curiga. Jangan-jangan Cucu ini ngajak Yoga ke rumah ceweknya Cucu. Karena kebiasaan Cucu seperti itu. Dan Alvin itu nggak terima. Karena sebenarnya Alvin ini nggak suka dengan ceweknya Cucu. Dan pada saat itu Alvin sudah curiga. Ini jangan-jangan Yoga dibawa ke rumah ceweknya Cucu. Dari situlah Alvin langsung telepon si Cucu sekali lagi. Dia ngingetin, Cu, kamu jadi kesini atau enggak? Aku tahu kamu di mana sekarang. Kamu di rumah cewekmu itu kan? Lah, Cucu ini nggak bisa jawab. Sudahlah, Cu, kamu antarkan Yoga ke sini. Setelah itu kamu nanti mau balik ke rumah cewekmu terserah. Yang penting Yoga ada di sini. Yoga itu nggak sepantasnya kamu ajak ke rumah cewekmu. Ini teman-teman sudah ngumpul semua. Nah, karena waktu itu nadanya Alvin ini agak ketus, Cucu ini ikut-ikutan marah. Nah, setelah pembicaraan di telepon antara Alvin dan Cucu ini berakhir, barulah di situ Alvin ini ngerasa perasaannya itu nggak enak. Dicoba ditelepon sekali lagi. Yoga ditelepon, nggak diangkat. Sekali lagi ditelepon si Cucu juga nggak diangkat. Ditelepon terus. Sampai sekitar 5 menit kemudian barulah Cucu ini ngangkat telepon sambil ngomong ke Alvin. Ya, ini aku udah jalan, Vin. Udah jalan. Cu, kamu denger omonganku, Cu. Kamu denger, kamu diam dulu. Aku tahu kamu ini kalau bawa motor gimana. Kamu selalu dengan kecepatan yang tinggi. Kamu mesti ngebut. Tolong dengerin ucapanku. Perasaanku nggak enak, Cu. Kamu nggak usah ngebut-ngebut. Perasaanku nggak enak. Sudahlah, kamu santai aja. Nah, setelah ngomong itu, akhirnya si Cucu, iya. Nah, begitu telepon ini ditutup, perasaan Alvin ini masih nggak enak. Dia mondar-mandir. Sampai waktu itu teman-temannya tanya, kamu kenapa sih, Vin? Nggak apa-apa. Perasaanku nggak enak aja. Soalnya Cucu dan Yoga ini belum juga datang. Sampai setengah jam kemudian, ternyata Cucu dan Yoga ini belum juga datang. Ditelepon sekali lagi, ditelepon terus. Ternyata nggak diangkat. Nggak lama kemudian ada telepon dari si Cucu. Dan waktu diangkat oleh si Alvin, Cucu itu ngomong dengan nada yang takut dan juga menahan rasa sedihnya. Dia bilang ternyata dia baru saja kecelakaan di sebuah perempatan yang menyebabkan Yoga itu meninggal di tempat. Dari situ Alvin langsung naruh HP-nya. Dia seolah-olah nggak percaya bahwa ternyata Yoga ini meninggal. Langsunglah dia bilang ke teman-temannya, singkat cerita mereka semua langsung ke rumah sakit. Nah, setelah meninggalnya si Yoga, Alvin ini memendam kecewa dengan Cucu. Karena Alvin yakin, waktu itu pasti Cucu ini kebut-kebutan. Karena Cucu memang terbiasa dia selalu ngebut di jalanan. Jadi setelah meninggalnya Yoga,
Alvin nggak mau ngomong dengan Jojo. Sampai berbulan-bulan kemudian, dan sampai pada akhirnya mereka lulus SMA. Dan sampai pada saat itu, akhirnya Alvin ini harus terpaksa pindah ke Bandung. Dan pada saat itulah Alvin nggak pamit ke Jojo karena ada sebuah kejadian yang membuat Alvin ini marah. Nah, pada saat Alvin dan Jojo ini kembali ketemu, mereka langsung ngomong dari hati ke hati. Mereka pun mengungkapkan kembali, ternyata penglihatan Doni waktu itu, mereka semakin percaya bahwa Doni ini memang melihat kehadiran Yoga di tengah-tengah mereka. Pada saat pertemuan itu, Alvin dan Jojo kembali ketemu, dan Alvin pun langsung minta maaf ke Jojo. Bahwa nggak boleh seharusnya Alvin ini memendam amarah pada si Jojo. Nggak sepenuhnya Jojo salah dalam hal ini. Meninggalnya Yoga adalah takdir yang sudah ditentukan, dan dari situlah mereka mulai ikhlas. Pada saat bersamaan, akhirnya Alvin ngajak Jojo untuk menuju ke makamnya Yoga. Disitulah mereka mendoakan Yoga sekali lagi, dan Alvin ini sempat ngelihat ke arah Jojo. Jojo itu menangis, dia meneteskan air mata. Dan pada saat itu Alvin juga nggak bisa menahan rasa sedihnya. Alvin keinget lagi tentang Yoga. Gimana pun juga, mereka ini pernah bersama-sama dan mereka adalah sahabat dekat. Nah, setelah kejadian itu, Alvin dan Jojo akhirnya kembali bersahabat lagi, dan sampai hari ini mereka masih berkomunikasi dengan baik. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Alvin kepada Kembara Sunyi, dan cerita ini sudah melalui persetujuan dari Jojo dan juga keluarga dari Yoga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Alvin, dan kami semua berdoa semoga arwah, amal, dan ibadah Yoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.